Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang selalu menyertai hidup kami sehingga kami masih boleh sehat dan bersuka cita. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan dalam kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Dikatakan demikian, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam iman dan percaya kita, supaya kita hidup di dalam Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Orang akan terlihat dia percaya atau tidak percaya, dia berserah atau tidak berserah kepada Tuhan, dia mengandalkan dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dari sikap dan sifat kehidupannya sehari-hari. Kalau orang yang selalu mengandalkan kekuatannya, yang selalu sombong, angkuh, yang selalu mempergunakan pikirannya, kemampuan otaknya, maka itu adalah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan sikap orang-orang yang seperti ini selalu angkuh, selalu sombong, dan selalu membusungkan dadanya. Karena dia rasa apa yang dia dapatkan semuanya itu hanya karena dirinya sendiri. Dia merasa bahwa hidupnya semata-mata karena kemampuannya sendiri, bukan karena Tuhan, bukan karena anugerah dan berkat Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia mampu menyombongkan diri, mampu jadi orang yang angkuh, membusungkan dada terhadap orang lain. Nah, tetapi sebaliknya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu bertopang kepada Tuhan, selalu berpegang kepada Tuhan, maka dia akan merendahkan dirinya, tidak pernah membusungkan dadanya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia miliki, apapun yang boleh dia kerjakan, itu atas semata-mata kehendak Tuhan. Jadi kalau ketika dia mendapatkan berkat pun atau memiliki banyak hal di dunia ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Sehingga dia pasti akan terus merendahkan diri, bersujud di hadapan Tuhan, dan merendahkan diri di hadapan manusia. Karena dia tahu tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang kita boleh angkuhkan di hadapan orang lain. Karena segala sesuatu itu hanya semata-mata karena Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lihat. Dan ini yang perlu harus kita lakukan dalam hidup kita. Bagaimana supaya setiap orang Kristen itu jangan sampai ada keangkuhan atau kesombongan di dalam hatinya, supaya Tuhan berkenan kepadanya. Saudara-saudara, ini juga yang perlu kita imani dalam hidup kita. Orang yang menyombongkan diri berarti orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Dan ini yang paling dibenci oleh Tuhan. Kalau kita melihat dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, dia katakan demikian. Ini supaya setiap orang jangan sampai pernah ada yang berlaku sombong dan angkuh sampai dia tidak membutuhkan Tuhan. Seakan-akan dia tidak membutuhkan Tuhan. Ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bahaya sekali, bukan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu yang saya katakan tadi. Orang yang dia mengandalkan atau tidak mengandalkan Tuhan terlihat dari sikap hidupnya. Kalau orang yang mengandalkan pikirannya pasti dia akan sombong. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu berpasrah kepada Tuhan, pasti dia
tidak akan mau menyombongkan diri sedikit pun. Karena dia tahu siapa dirinya. Karena dia tahu bahwa dia juga adalah orang yang lemah, orang yang serba kekurangan, orang yang jauh dari kesempurnaan, dan segala sesuatu itu semata-mata bisa dilakukan hanya karena pertolongan Tuhan saja. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu menjadi tinggi hati. Karena apa? Karena segala sesuatu itu hanya karena pemberian Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sikap ini hendaklah kita miliki dalam hidup kita dan kita lakukan. Dan ingatlah, orang-orang yang selalu membusungkan dadanya Tuhan tidak kenan, dan pada akhirnya dia akan sering jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan dan juga hukuman. Jatuh orang yang kaya, yang menyombongkan diri, yang membusungkan dadanya akan jatuh. Ekonominya juga akan rusak, menjadi miskin. Karena Tuhan sendiri tidak berkenan dengan orang-orang yang menyombongkan diri, yang selalu mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang bagaimana kita boleh hidup dalam iman kita? Andalkan Tuhan. Saat ini ketika Habakuk ini adalah yang berisi bahwa Habakuk sebenarnya pernah berdoa kepada Tuhan supaya ketika bagaimana kalau ada orang Yehuda sama Yehuda menindas dengan yang lain, satu dengan yang lain. Orang yang hebat menindas orang yang miskin, sehingga dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan turut campur dan Tuhan memberikan keadilan. Lantas Tuhan menghukum mereka dengan apa? Dengan membangkitkan Babel untuk menindas mereka. Lantas Habakuk berdoa kembali, kenapa harus bangsa Babel yang harus dipilih Tuhan untuk menghukum? Bukankah orang Yehuda lebih baik daripada orang Babel? Itu yang dia mintakan kepada Tuhan. Sehingga pada saat itu mereka harus terpukul dan jatuh ke dalam Babel. Walaupun pada akhirnya Babel juga dihancurkan oleh Tuhan dengan kekuatan tangannya. Yang dia mau katakan di sini saudara-saudara, ya, orang yang membusungkan dadanya akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan juga orang-orang yang jahat dihancurkan oleh Tuhan. Dan juga orang Babel. Orang Babel itu adalah orang yang sombong dan angkuh karena merasa bahwa mereka itu punya kuasa, kekuatan, dan hebat. Jadi ini yang Tuhan boleh tunjukkan kepada bangsa Israel, bahwa orang yang angkuh itu akan direndahkan, dihancurkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, rendahkanlah dirimu setiap saat dalam hidup kita. Jangan berlaku sombong, jangan berlaku angkuh dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah Tuhan memberkati itu menjadi pengingat bagi kami, supaya kami juga boleh semakin merendahkan diri kami dan tidak membusungkan dada kami, menonjolkan diri kami, menunjukkan siapa diri kami, seakan-akan kami tidak membutuhkan Tuhan, bahwa seakan-akan segala sesuatu yang kami miliki itu adalah karena Tuhan, karena diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ajar kami untuk selalu rendah hati dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah orang yang rendah hati, jangan membusungkan dada, jangan sombong dan jangan angkuh. Andalkan Tuhan selalu, maka Tuhan akan memberkati kita. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.